Makin mendekati hari pencoblosan, ketiga cawapres terus gencar menyapa masyarakat. Ditemui usai deklarasi keluarga besar alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di kantor DPP PKB, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengaku kecewa dengan respon istana terhadap gelombang kritik para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ditarik ke ranah politis. Menurut Gus Imin, kritik tersebut murni merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan demokrasi. Gus Imin menyebut istana seperti terganggu dengan adanya gerakan dari para akademisi tersebut. Ia pun mengatakan bahwa seruan moral itu harusnya direspon sebagai cambuk untuk perbaikan ke depan, serta sebagai pengingat bagi presiden dan penyelenggara pemerintahan agar tidak terjerumus pada pemilihan umum yang tidak fair. Kita harus alihkan puluhan triliun hingga ratusan triliun ini untuk semendesak mungkin menyiapkan pupuk petani yang memang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan pupuk yang memadai bagi pertanian kita. Ini contoh mudah dari sebuah cara pembangunan yang diluruskan. Kritik ini tidak diterima, malah dianggap pro asing. Pro asing dari mana? Kritik ini adalah pro petani yang menunggu untuk bisa tenang menanam dan menghasilkan bagi pangan nasional kita. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didampingi istri Selvi Ananda berbelanja di pasar modern BSD City Tangerang Selatan sambil menyapa warga setempat. Disambut Ketua TKD Banten Airin Rahmidiani dan Wakil Wali Kota Tangerang Pilar Saga Ihsan, Gibran dan istri menyusuri lorong pasar modern. Gibran mengatakan pasar modern BSD Tangerang Selatan bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Ia menyebut pasar modern sudah tertata, tidak becek dan tidak bau. Sementara itu dalam sesi pertemuan bertajuk Bincang Ekonomi Kreatif Kota, Gibran mengapresiasi dukungan pemerintah kota untuk pelaku UMKM di Tangerang Selatan. Menurut Gibran, perhatian pemerintah kota Tangerang Selatan pada ekonomi kreatif dapat menjadi contoh untuk kota atau daerah lain. Selanjutnya ditemani Dik Doang, Airin Rahmidiani dan Pilar Saga Ihsan, Gibran menemui komunitas kreatif yang berkumpul di kandang Jurang Doang. Dalam kesempatan itu, Gibran mengatakan, seni dan budaya merupakan aset masa depan dan masa lalu. Ia pun menegaskan bagaimanapun kemajuan kota, seni dan budaya tidak bisa ditinggalkan. Kalau di Solo kan slogannya Solo masa depan adalah Solo masa lalu. Jadi ya meskipun sekarang kita punya kereta cepat, jalan tol, MRT, LRT, mau bangun IKN, tapi kebudayaan ya jangan sampai dilupakan. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melaksanakan kampanye terbuka di Stadion Temanggung Abdul Jamal, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan Mahfud yang didampingi oleh tim pemenangan nasional Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Andika Perkasa dan Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono disambut antusias ribuan relawan. Dalam orasinya, Mahfud MD menyinggung soal ketidakadilan dan mendorong kesejahteraan bagi para pekerja di Kota Batam. Mahfud MD juga berpesan untuk aparat penegak hukum dan aparat pemerintah agar menjaga netralitas dalam menjalankan pemilu 2024. Saya berharap aparat pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, dan yang lain-lain yang tugasnya oleh negara ditugaskan untuk pemerintahan dan ketertiban hukum supaya netral. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.